Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alaika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaromin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, dini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus akhinal kiram Mbah Yai Ubaid wa ahlihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa talamidihi. Jamaah ingkang hadir baik di majelis maupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah bisa bertemu dan bermuajah untuk ngelajengake menerusake pengaosan kita di dalam kitab Hikam, yang pada malam hari ini kita akan membahas makalah yang ke-11 terkait masalah bagaimana caranya hati jenengan estu betul-betul waktu beribadah itu ningati keadaannya saged ikhlas. Bagaimana saat jenengan secara jasmani ngadepi ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, ibadah murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, tahlilan, istighosah, dan ibadah ghairu mahdhuf selain daripada murni, kerja, makan, minum, dan yang lainnya, itu hati jenengan ini keadaannya mudah ikhlas bagaimana? Sebab semua amaliyah apapun, ibadah apapun, jikalau tidak didasari hati yang ikhlas, habitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak dening Allah. Itu laksana patung yang tidak ada ruhnya, laksana manusia jasmani tidak ada rohnya.
alias mati. Kalau kita mati, jasad ini dituki wedang jahe ya ora mboten saged. Mboten saged. Mandi ya dimandikan, sholat ya disolatkan, berangkat ke kuburan naik diberangkatkan. Itu patung. Sholat yang terjadi pada diri kita, zakat, puasa, haji, manakala tidak didasari keadaan rohaniah ini, ikhlas, habitat aibatolat, ditolak. Opo a'maluhum, piro-piro amali mereka. Dan ini beliau Syekh Ibnu Athaillah menerangkan dalam makalah ke-11. A'malun suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Semua amaliyah apapun iku laksana patung. Ora iso manfaati, ora iso nulung jenengan manakala amaliyah itu tidak ada ruhnya. Wa arwahuha utawi piro-piro ruhnya amal iku wujudu siril ikhlas. Ini Pak, wujude piro-piro rahasiane ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas di sini adalah cahaya. Artinya jikalau jenengan amaliyah apapun, manakala rohaniyah tidak ada cahaya makrifat pada Allah, maka ikhlas belum muncul. Tidak ada ikhlas. Padahal cahaya makrifat itu sebagai wasilah Anda untuk meniadakan diri. Cahaya makrifat itu didatangkan Allah dalam satu hatinya hamba untuk sebagai wasilah si hamba itu bisa nyatakan nyata ning Gusti Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita akan membahas bagaimana caranya hati sampean iku mudah datang cahaya makrifat atau disebut ikhlas. Monggo kita semak sareng-sareng. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira fir ardil humuli ing dalem bumi humul. Kertas bumi humul, Pak. Bumi humul. Senes bumi-bumi niki lho. Humul iku maknane fana, sepi. Idfin pendemen, mendemo sira wujudaka ing eksistensi panjenengan. Napa sih eksistensi panjenengan? Ngeten. Miturut sifat basariah kita sebagai manusia, mesti niku ngaku-ngaku. Nggih napa? Mulai urusan bojo, urusan anak, sandang pangan,
papan, pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Miturut sifat basariyah, kita itu manusia senenge ngaku. Siapapun kita pun. Sing brengosen utawa enggak, sedaya kita miturut sifat basariyah senenge ngaku. Ada iman di dalam hati kita kalau semua apapun itu keakuan diri makhluk kita yang memiliki. Siapapun ya. Makanya jenengan umpama, miturut sifat basariyah. Apa yang kita hai umpama dimaling orang, ngamuk mboten? Ngamuk. Apa maneh sing dimaling iku bojo. Ora iso turu, nyenyak mangan ya ora iso penak. Makanya Allah taruh garwa itu di depan. Idfin pendemen eksistensi jenengan kali kula sing rumangsa ngimani yen itu wek kita. Pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Sifat basariyah itu memang mengarahkan hati kita untuk beriman itu milik kita. Memang seperti itu. Terus sampai kapan kita seperti itu? Kuburan iku fi ardil khumul, ing dalem bumi khumul. Bumi khumul iku maksudnya adalah jenengan harus meniadakan keakuan kita sebagai makhluk yang memiliki. Disuruh mendem. Al-khumul maknanya sunyi. Sunyi tiada. Artinya kita harus meniadakan keakuan diri yang memiliki segala hal apapun itu tadi. Ning ati sing sih ana rasa rumangsa keakuan diri makhluk iku berarti yaiku nafsu iku yaiku nafsu. Nek wis kenal nafsu dalam diri jenengan kali kula niki, kalau betul-betul itu nafsu, sedangkan Allah memberikan keterangan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 terkait nafsu utawa iblis. Allah dawuh ngeten, innahu lakum aduun mubin. Innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun yang nyata. Jenengan nek wis kenal nafsu merangi gampang. Nek dereng kenal nafsu dalam diri kita pun wangel. Kalah terus kita itu. Akhirnya nafsu setiap tindakan apa wae mesti minta bagian. Ngaku-ngaku, itu tadi sifat basariyah kita, ngaku-ngaku. Siapapun diri kita ketika beribadah atau amaliyah apapun jenisnya, tatkala belum menindakkan atau belum melakukan mengubur di dalam bumi khumul, berarti ikhlas mboten muncul. Mboten muncul. Akhirnya abid, al-ubad, ahli ibadah itu tergolong menjadi beberapa golongan. Ada seseorang ngibadah amaliyah itu pingin disawang orang.
pengen diwahke orang ibadah napa mawon. Ada lagi seseorang itu ibadahnya itu masih ada tendensi terhadap Allah. Tadi terhadap manusia. Sekarang tendensi terhadap Allah. Bentuknya apa? Minta pahala. Tendensinya supaya dimasukkan surga. Dijauhkan azab neraka. Ini tendensi. Masih ada kepentingan. Ya. Kilahuma madmumun, kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, ibadah yang seperti ini iku madmumun, masih dipaido dening Allah. Apa bahasa Indonesia dipaido itu, Pak? Dicela. Dicela Allah. Ini akan kita ketemukan dan kita akan paham kalau ibadah yang model seperti ini masih dicela Allah, manakala kita ruhaniyah sudah masuk dalam pendidikan tauhid la ilaha illa anta dan wa ana. Baru terbuka hati jenengan. Ada ibadah yang sudah tidak ada tendensi terhadap Allah, lebih-lebih manusia, enggak ada. Al-ubad. Itulah ibadahnya seseorang, hatinya ada cahaya ikhlas. Makanya kita niat apapun itu kan mesti ditutup lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Berarti selain Allah sudah tiada. Jenengan sudah tidak mengakui kalau jenengan yang sholat. Jenengan sudah tidak mengakui segala apapun yang muncul dan timbul dari diri jenengan. Sudah tidak ngakui. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hati jenengan bergemuruh. Sumbernya datangnya dari keakuannya Allah. Nah, inilah maksudnya bumi humul. Ini maksudnya bumi humul itu di sini. Meniadakan rasa rumangsa iman dalam hati kita terhadap makhluk. Lah iki berarti tindakan mendem. Nek wis kependem mongko isbat, artinya akan muncul cukul keakuan Allah di dalam diri jenengan. Hal ini beliau kiaskan fama tabata. Fama nabata, fama mongko utawi bumi, nabata kan nyokolake apa bumi mimma saking wit-witan lam yud fan kang ora den pendem apa wit-witan mongko la yatimu ora bakal sempurna apa nata ijuhu jukule. Nek gak sampean pendem ning bumi humul keakuan jenengan. Laksana nyun sewu. Jenengan iki nandur wit-witan tapi gak diencepno nang tanah. Mboten diencepno, sampai nandur pari diuncalni ngoten tok. Mboten digathukno ning bumi. Buahe dos pundi? Mboten sempurna toh? Mboten sempurna. Mungkin sebelum berbuah langsung roboh. Lah wong ora mancep. La yatimu nata ijuhu. Mboten sempurna buahe. Umpama berbuah tidak akan sempurna. Artinya Bapak Ibu,
segala amaliyah apapun tidak akan muncul buah namanya makrifat pada Allah karena cahaya itu tidak ada. Cahaya makrifat itu enggak datang. Sedangkan cahaya makrifat itu datang dikarenakan jenengan ini melepaskan keakuan diri sebagai makhluk di segala aspek apapun. Jadi jelas lho Bun. Keterangan yang seperti ini dulu itu ditutupi Pak. Ditutupi. Akhirnya kita itu jarang paham. Saat ini kalau digelar pun. Digelar. Dijabarkan sejelas-jelasnya. Supaya jenengan ini mudah mendapatkan ikhlas. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu hanya Allah berikan terhadap hamba yang dikehendaki saja. Siapa yang dikehendaki? Dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah mereka ketika saat Rasulullah menyampaikan dinut tauhid, hatinya menerima. Ketika beliau menyampaikan tauhid la ilaha illa anta, beliau terima. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika dia sudah merasa Allah itu dekat, anta, sekali sesaat itu juga kita akan merasa zalim selama ini berbuat zalim kepada Allah. Sampak-sampak itu diterangkan kezaliman kita pada Allah, diterangkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 54 yang kemarin yang kami bahas di Malang. Wa idz qala lan tatkalani dawuh sapa Musa Nabi Musa liqaumihi maring kaumi Nabi Musa. Piye? Nabi Musa dawuh, ya qaumi, he kaumku, innakum dolamtum anfusakum. Sejatine awakmu ki kabeh berbuat dolim pada dirimu sendiri. Artinya apa? Allah hidup di dalam diri kita, kita campakkan. Anfusakum. Urip ning awak dhewe iki jenengan campakkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita selalu menuruti kehendak, kekarepan, ajak-ajaknya hawa nafsu kita. Buktinya, miturut sifat basariyah kita itu ngaku. Luwes dolim. Jikalau hati satu hamba seperti ini terus menerus, maka itulah yang akan menjadikan ruhaniyah itu lalai pada Allah, dalam kurung hubungannya, habel talinya mesti putus. Mesti putus. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai di mana janji Allah terhadap iblis, yaitu menangguhkan umurnya sampai dino kiamat. Coron jenengan nafsu tidak akan menggoda jenengan itu hatta zurtumul maqabir, sampai mati jenengan. Sampai mati. Kalau sudah mati ya sudah, tinggal penyesalanlah kita. Kalau ayat ini kami kembalikan kepada sistem
di dalam tauhid la ilaha illa anta, kita itu hati ini masih kegolong golongan yang menyekutukan Allah. Buktinya hati kita ketika kita itu melakukan jasmaniyah ibadah apapun, hati ini enggak ada sambungan pada Allah. Putus talinya. Justru sambungnya terhadap urusan-urusan selain Allah. Ini musyrik. Loh kok bisa? Lihat. Sering ku sampaikan di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ini kisahnya Nabiullah Ibrahim. Al-An'am 79. Di situ Allah dawuh, inni wajjahtu wajiyah lilladzi fatara samawati wal ardo hanifan. Terakhir ditutup wama ana minal musyrikin. Iki apa? Pengukuhan Allah di dalam beliau Nabi Ibrahim. Beliau Nabi Ibrahim sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menduakan Allah, karena beliau ruhaniyahnya itu menghadapkan wajah ruhaniyah beliau kepada wajah Allah. Wong saya tadi tidak ya. Ning atiku melihat menghadap wajah selain Allah. Bentuk saya ngaku kalau yang melakukan iku saya. Dengan begitu otomatis lalai hati saya pada Allah. Enggak ada sambungan. Ini segala bentuk ibadah apapun loh Pak. Apapun. Ibadah apapun. Jikalau begitu maka saya bukan golongan orang-orang seperti ruhnya Nabi Ibrahim. Manafinya enggak ada. Wa ma'ana. Dan saya tergolong orang yang menyekutukan. Iki duduk pandangan syariat loh Pak. Ya, ampun diawur. Nek pandangan syariat, percuma lah ono salat musyrik terus. Masjid gak ono wonge iki. Memang ada proses Pak ya. Silahkan jenengan iki ngepii betulkan hablum minan nas dengan bentuk apa dengan ilmu syariah monggo, tapi jangan berhenti. Maksud saya jangan berhenti. Silakan. Cara istilah jenengan iki belajar tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, jangan berhenti. Lanjutkan la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Ngoten lho maksude. Karena kita semua manusia ada prosesnya Pak. Asale kita itu selalu bersama Allah. Waktu jenengan iki ada di nukot goib sampai akil balik. Alam kandungan sampai dilahirkan. Terus kan bersama Allah. Ruhaniyah itu kan selalu butuh terhadap Allah. Tapi ketika akil balik jenengan kalih kula mendekati pohon, yang pohon itu berbuah khuldi.
Sudah mendekat, akhirnya suka. Kalau sudah suka, mesti berupaya untuk mendapatkan buahnya itu. Akhirnya kita terus tiap saat dan waktu makan buah huldi. Sampai kapan? Sampai Allah katakan alhaakumut takasur. Jikalau kau bermegah-megahan terus hatimu dengan huldi, huldi itu kekal maknanya. Iblis membuat kesenangan kehidupan dunia itu seakan-akan kekal. Seakan-akan kekal. Dengan begitu jenengan lalai mati, itu otomatis. Nafsu membuat seperti itu memangnya. Seakan-akan apa kemewahan duniawiyah yang kusebut sebagai huldi memang dibisikkan nafsu di dalam dada kita seakan-akan kita itu merasa itu kekal. Jikalau terus-menerus seperti ini maka akan menjadikan hatimu lalai pada yang sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran umat Islam yang masih ada di syariat kita sholatnya ya pokoknya gugur kewajiban. Ampun heran. Ini gak bisa kita bohongi. Gak bisa. Yang katanya Allah dekat kok gak tahu. Udah biasa sudah. Udah biasa. Bapak Ibu itu tertanda hubungan hablum minallah kita itu terputus. Tali ruh dengan Allah ini terputus. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Pertanyaannya terserah jenengan. Apakah seperti ini sampai meninggal? Monggo, iku hak jenengan masing-masing kok. Hak kita mak. Saya pun tidak akan menyalahkan bagi seseorang yang kita mendengarkan yastami'unal qaul terus menolak. Enggak saya salahkan. Itu acara nopo. Kejeron. Kadang-kadang ngomong ngoten nggih. Nek jarene guruku iku tersesat. Tersesat. Monggo, hak sampean. Aku nggak pernah menyalahkan. Karena Qur'annya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Tentang fafirru ilallah, lekas kembali larilah kau kepada Allah. Iman yang tadinya kita itu ngaku-ngaku, terus kita kembalikan semua karena Allah. Tugas saya itu hanya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hadir itu untuk menyampaikan aja. Untuk memberikan nasihat saja. Tapi tidak ada hak bagi saya untuk memaksakan diri terhadap seluruh umat untuk mematuhi mboten. Estu mboten. Sungguh tidak. Saya tidak ada hal memaksakan diri. Itu terserah panjenengan. Terserah Anda semuanya. Makanya di situ ada yang menolak, ada yang tidak hanya menolak bahkan sambil ngece. Tahu ngece nggih? Nyingkris sambil ngece. Itu tadi. Zalika dhalalatun. Monggo, mboten apa-apa. Ada yang sudah mau nerima, kemudian wayat tabiuna aksanahu, dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang baik itu. Monggo. Aku tidak akan memberikan cahaya makrifat terhadap hambaku kecuali hamba yang kupilih, hamba yang kukehendaki. Siapa mereka? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Berarti yang pantas dikatakan sebagai pengikut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekalah itu.
Pun titik. Sebab kata Allah dituangkan dawe Allah yang ditirukan oleh baginda Rasul dalam surat Ali Imran 31, jikalau kau cintamu itu diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti saya. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cinta jenengan, sebab jenengan telah melepaskan cinta waktu di dunia. Apa yang kau cintai? Ngaku dilepas. Allah tidak akan mau menemui jenengan kalikulo dalam kurung makrifat, manakala di dalam hati kita masih ada syirik walaupun sebiji sawi. Enggak akan. Makanya beliau Nabi Ibrahim, wama ana minal musyrikin, sebab saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, dikarenakan inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah. Yang mana Allah? Lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit ruhaniyah. Ruhaniyah ngelepaskan keakuan makhluk iku sebab sing ngelepaske ya Gusti Allah. Nggak bisa lepas kita. Lah Gusti Allah gak ngelepaske keakuane makhluk 1A iku yo karena Allah piyambak. Sebab apa Allah gak ngelepas hambane sehingga tidak mendapatkan cahaya ma'rifat? Niki kalau diproses karena tidak mengikuti ajarane Kanjeng pun titik. Mek ngoten tok. Olehnya beliau Nabiullah Ibrahim menghadapkan wajahnya terhadap Allah hanifan, sungguh-sungguh. Cara baut ambek mur niku Pak, rapet. Klek. Sehingga ketika roda itu lari kencang saking rapeti gak bisa lepas. Ana sing ukur-ukur. Baut dengan mur dengan baut gak patek kenceng. Ketika mobil itu dipakai lari mencelat. Memang proses Pak ya. Kadang jenengan ini ketika diletakkan Allah di musyahadah fana lepas. Kadang nyantol, kadang lepas. Terus ditaruh oleh Allah di musyahadatul kamil, jarang lepas, tapi isih pangga lepas. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Tapi kalau sudah di musyahadatul baqa pun boten lepas. 24 jam. Udah. Tinggal kita makomnya di mana? Di mana kita? Lepas enggak, lepas enggak, apa? Lepas. Enggak, lepas. Kata lepas sih, misalnya. Terus apa antisipasi kami supaya tidak terlalu sering lepas? Fastaqomu. Kibarkan terus eksistensi keakuan diri setiap saat dan waktu di bumi humul dengan cara terus mendawamkan zikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak dikire. Nanti pasti ada perubahan Pak. Pasti ada perubahan nanti.
Jadi Gusti Allah meletakkan cahaya makrifat itu alasannya karena jenengan kali kula niki mendawamkan zikir tadi. Zikir pundi yang dimaksud? Itulah yang kumaksud munculnya zikir dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anda sudah merasa kalau Allah itu dekat. Su'aul basirah. Inilah orang Jawa mengatakan zikir rasa. Akhirnya yang ada di dalam hati jenengan rasa rumongso akunya Allah, bukan rasa rumongso akunya hamba. Jikalau masih muncul rasa rumongso agune hamba, apa petunjuk di dalam surah Al-Baqarah 54 itu? Sebab sesungguhnya kita dikatakan musyrik karena kita menyembah selain Allah, ruhaniyah. Kau itu selalu berbuat zalim pada dirimu. Buktinya mana? Bittikhadikumul ijla, dengan bentuk memakai penyembahan selain Allah. Berbuat apa? Berbentuk apa? Anak sapi. Itu kan kinayah, Pak. Zamane kaum Nabi Musa menyembah pedet ya, anak sapi. Sapi itu makhluk toh, Pak. Hewan makhluk. Itu sebetulnya kinayah. Apa sebetulnya itu? Aslinya apa? Maksud al-ijla, maksudnya pedet itu apa? Sapi itu apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu, itulah yang kita aku-aku. Oleh karena dalam dada kita muncul keakuan diri makhluk, mesti ngaku wekku. Iki ya kuku ya itu pedetik kuatah. Makanya kalau besaran besok tolong dibelai nggih, dibikin korban ya, dibelai disembelih. Terus bagaimana caranya kau menyembelih? Bagaimana caranya kau menghilangkan atau menguburkan eksistensimu? Miturut ayat ini niki prilakune wong jadab, Pak. Tapi cepat. Faktulu anfusakum. Faktulu dopa matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Dikon mateni. Lah sebelum mateni fatubu doto batos sira kabeh ila bariikum maring pangeranmu, maring zat yang menciptakanmu. Artinya nek jenengan sudah sampai pada tauhid la ilaha illa anta, mesti jenengan iki merasa dolim. Sudah ada indikasi hati kesadaran kalau kita sebetulnya selama ini mulai akil balik sampai entah puluhan tahun ini dolim pada Allah. Iya aku nyembah pedet. Lah ngoten ta? Makanya bahasane Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berarti fatubu ada reaksi tobat. Berarti jenengan ada tindakan untuk mengubur di bumi humul eksistensi jenengan, keakuan jenengan. Ada reaksi mau mengubur. Terus ditututi ayatnya faktulu anfusakum. Patenon awakmu. Bukan bunuh diri loh Pak ya. Engko ndang samarku jenengan pahame mulih langsung jukuk tampar. Mateni awake senes niku faktulu anfusakum. Keakuanmu itu kuburo. Patenono.
Dengan cara apa? Ya unculno keakuane Allah yang segala-galanya. Otomatis sampai nanti dengan sendirinya itu nanti kalau kita sudah mengubur keakuan diri sebagai makhluk yang nyapo-nyapo, yang bisa apapun, yang memiliki apapun, ini kalau sudah kita kubur, otomatis dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Keakuan Allah. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itulah lebih baik yang harus kau lakukan di mata Allah. Berarti gak ngaku. Lah, ketika jenengan sudah tidak ngaku-ngaku, segala hal itu hanya Allah ingkang berperan, maka disitulah Pak namanya ikhlas. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Rohnya amal itu adalah wujud rahasiane ikhlas. Lho gak ngaku-ngaku ya wis. Dilebokno neraka ya ridho, dilebokno surga ya ridho. Karena Allah sudah. Jari Abu Nawas lho ya. Neraka dadi adem. Sebab beliau itu mohon maaf mimbadil aulia. Kula mboten pantes mlebu surga Gusti. Sebab kula hamba penuh dosa. Kula nggih mboten kiyat ning neraka Gusti. Nggih ta? Iku asline beliau iku secara lugat bahasa itu politik nang Gusti Allah. Mboten wani ndonga njauk sepuro ndak. Cuman Gusti Allah cek paham dhewe jare ngono. Gusti Allah cek paham dhewe. Akhirnya maksudnya adalah di ngapura dulu baru pantas masuk surga. Jenengan diilangi dulu kegelapan-kegelapan dalam hati jenengan. Jenengan harus mengubur dulu keakuan jenengan, baru muncul keakuannya Allah. Nek wis muncul keakuan Allah, yaitu makrifat. Sampai ada 3 tanda yang paling mendasar dikatakan hati jenengan sudah ada cahaya makrifat, sehingga makrifat pada Allah ada 3. Nggih, sampean angen-angen. Sampai gerabak ning ati sampai sudah ada 3 kriteria ini atau belum? Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan beribadah apapun, ati jenengan wis gak muncul aku nih hamba yang melakukan. 1. Bal yusyahid annal fa'ilahu Allah Ta'ala. Balik di dalam hati jenengan muncul aku nih Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub. Hati sampean gak mudah gelisah, gak mudah khawatir dilebokno surga atau enggak terserah, diganjar apa gak terserah, dilokni wong apa enggak terserah. Wala khaufun, dia gak gampang wedi dengan apapun dan siapapun. Cacian masyarakat, I know reckon you, wis pray. Artinya hati sampean iku selalu damai. Pun. Karena apa? Bertemu Allah. Dikatakan liqa pada Allah. Sebab 2 syarat Allah katakan dalam surat Al-Kahfi untuk bisa bertemu Allah ada 2 syarat. Mangkana wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah. Syaratnya mung 2, gampang Pak nggih. Pertama fal ya'mal amalan sholihan.
amal yang bagus di mata Allah. Apa? Perbuatan apapun yang terjadi pada diri jenengan ruhaniyah itu selalu mencorong makrifati, cahaya makrifati. Ikhlas tadi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sudah tidak ada lagi menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Enggak ada. Sehingga ketika sholat, zakat, puasa, akunya hamba sudah tidak ada. Akhirnya hanya akunya Allah. Wis kalau liyani pun. Baik yang ada dirinya maupun di luar dirinya. Sudah Allah. Umpama dibedheki, Kang sing muni ku sapa? Allah. Kang sing ngadeg sapa? Allah. Kang sing akhirnya wong umum, wong makome wong am maklum dheke gendeng. Wong salon kok jarine Allah. Lho gak paham toh? Mboten paham. Dia tidak melihat, mohon maaf, secara sifat basariah, tapi melihatnya itu sifat basiroh, nyatanya Allah. Makanya kan Allah batin, Allah dohir. Huwal awwalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Sehingga dia berani Allah dohir ya saloniku. Meja setuoyo. Allah asli, Allah iki asli Allah, asli Allah. Allah. Gus, suwi-suwi aku ngaji mbek peyan iku mumet aku. Ngombe dulu aja. Mana ben ora mumet pun. Berarti yang dimaksud mendem ning bumi khumul iku keakuan jenengan iku nafikan, buang. Itulah laksana jenengan iku mendem ning bumi khumul. Nek pun sampean pendem maka dalam hati sampean muncul hidup. Aku Allah. Aku Allah. Iku lak Siti Jenar Gus jare. Lah ngeten nggih. Karepmu. Terserah. Lah kuwi gak paham. Ilmu Siti Jenar kok iso komentar, gak iso, gak sah. Kuwi makalah terhadap siji mengkritik makalah kuwi nek umpama ora paham di dalam keilmuane iku mboten sah. Mboten sah. Misalnya saya itu guru bahasa Inggris, Pak, bahasa Inggris. Lah kok kula niki ngoreksi guru bahasa Arab padahal kula mboten ngerti nahwu sorob. Sah mboten? Mboten sah. Begitu sebaliknya. Mengapa golongan kita orang-orang syariat saja kok geding ambek pengajaran dinu tauhid? Kan enggak paham. Enggak paham. Mengapa dia mengatakan itu tersesat? Enggak paham. Kok paham, Pak? Kok paham? Mantuk. Kok paham lo ya? Kok paham? Mboten bakal ngilokne. Abu Jahal, Abu Lahab atau kaum Taif, mengapa dia menentang ajaran Rasulullah? Karena dia belum paham. Kok umpama sudah paham, mesti menjadi pengikut Rasulullah. Tapi semuanya itu ada prosesnya, sehingga ketika saat beliau itu masuk di kaum Taif, mengapa beliau mereka kaum Taif itu memungsi Rasulullah, terus malaikat Jibril menawarkan diri untuk menghanguskan seluruh kaum, kok dicegah Rasulullah? Karena Rasulullah memberikan maklum karena belum paham. Ojo bril memangi durung paham. Mbek menawa wong tuane gak dadi pengikutku, anake dadi pengikutku. Itu Rasulullah. Berarti orang yang membenci Rasulullah itu tidak beliau benci, ndak. Abot nggih dakwah sing kaya ngeten iki.
Kita enggak, dibenci didongakno ndang matek. Ngoten. Seperti Nabi Yunus. Berarti kholwate kurang suwe. Cara ngombe kopi, kopine kurang kental. Cara wong dolan kurang adoh. Wis ngoten mawon, ora usah bingung-bingung. Pun Bapak Ibu hadirin kembali ke materi. Ketika jenengan estu sudah mendem jeruk terhadap bumi humul keakuan kita, otomatis akan muncul keakuan Allah. Nek wis muncul keakuan Allah, gini ki jadab. Macedup orangnya. Lu memang iku sing digoleki. Gini ki sing disebut liqo bertemu Allah di sini. Kul dawuhna Muhammad huwa utawi hidup tadi. Huwa utawi wajah Allah tadi, ya. Iku Allahu utawi jenenge Allah, sebuti Allah iku ahadun esa. Allah iku esa, mboten ukeh. Kalau sempat disik cerita, kalau nanti takok masalah legalitas, legal standingnya Allah itu ahad itu tanya pada Mbah Ghazin. Kalau dipesuin iku, Allahmu iku wakeh son. Nek Allahku iku ahad, bingunglah kula. Allah wakeh. Berarti rupa pedet-pedet mang Pak, sapi-sapi. Allah. Oh, ngoten nggih. Allah kalau sudah ahad bagi kita, kita qad tabayyana rusdu minal ghayy. Harus mengikuti ajaran Rasulullah ini. Ajaran yang mendidik ruhaniyah kita untuk mengesahkan Allah. Dengan cara nafi isbat. Menafikan, meniadakan diri kita sebagai makhluk. Isbat, menetapkan eksistensinya Allah. Ini yo gak gampang Pak. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, birriyadati wal azkar, harus kau jalankan dengan prihatin, dengan bentuk jenengan iki ya seneng luwe, seneng ngelak, mboten mangan nek gak luwe, gak ngombe nek gak ngelak, gak turu nek gak ngantuk. Banjur ngunu. Di sisi lain wal azkar, disibukkan hati selalu berzikir.